Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Yulianda sebagai moderator dalam video pembelajaran kita pada hari ini. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani dengan dua rekan saya, yaitu Rizky Hartati dan Tri Wulandari. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang alat indera pada manusia. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu sistem indera pada manusia. Panca indera merupakan alat-alat tubuh yang mempunyai fungsi untuk mengetahui keadaan luar. Alat indera manusia sering disebut juga dengan panca indera karena terdiri dari 5 indera, yakni indera penglihat yaitu mata, indera pendengar yaitu telinga, indera pembau atau pencium yaitu hidung, indera pengecap yaitu lidah, dan indera peraba yaitu kulit. Apabila dibagi ke dalam kelompok alat indera, maka dapat kita bagi ke dalam 3 grup kelompok, yakni yang pertama kemoreseptor, yaitu alat indera yang merespon terhadap rangsangan zat kimia yaitu indera pembau atau hidung dan indera pengecap yaitu lidah. Yang kedua, mekanoreseptor, yaitu alat indera yang merespon terhadap rangsangan gaya berat, tegangan suara dan tekanan, yakni indera peraba kulit dan indera pendengar yaitu kuping. Yang ketiga, fotoreseptor atau fotoreseptor, yaitu alat indera yang merespon terhadap rangsangan cahaya seperti indera penglihatan atau mata. Nah, itu dia seputar pengertian dari alat indera manusia. Dan pembagiannya akan dibahas oleh Saudari Rizky Hartati dan Saudari Tri Wulandari. Indera penglihatan atau mata. Bagian-bagian mata dapat kita lihat dari gambar berikut. Adapun fungsi bagian-bagian indera penglihatan. Yang pertama yaitu kornea mata. Kornea mata berfungsi untuk menerima rangsangan cahaya dan meneruskannya ke bagian mata yang lebih dalam. Yang kedua yaitu lensa mata. Lensa mata berfungsi meneruskan dan memfokuskan cahaya agar bayangan benda jatuh ke lensa mata. Iris berfungsi mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Pupil berfungsi sebagai saluran masuknya cahaya. Yang selanjutnya yaitu retina. Retina berfungsi untuk membentuk bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf ke otak. Otot mata berfungsi sebagai mengatur gerakan bola mata. Yang terakhir yaitu syaraf mata. Syaraf mata berfungsi meneruskan rangsangan cahaya dari retina ke otak. Selanjutnya yaitu indera pendengaran atau telinga. Bagian-bagiannya dapat kita lihat dari gambar berikut. Fungsi bagian-bagian indera pendengaran yang pertama yaitu daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran berfungsi menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi. Yang kedua, gendang telinga yang berfungsi menerima rangsangan bunyi dan meneruskannya ke bagian yang lebih dalam. Yang ketiga yaitu 3 tulang pendengar yaitu tulang martil, landasan, dan suburi berfungsi memperkuat getaran dan meneruskannya ke koklea atau rumah sikut. Selanjutnya yaitu tingkap jorong, tingkap bundar, 3 saluran setengah lingkaran, dan koklea atau rumah sikut berfungsi mengubah input dan diteruskan oleh otak. 3 saluran setengah lingkaran juga berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. Yang terakhir yaitu saluran eutychius menghubungkan rongga mulut dari telinga bagian luar. Selanjutnya yaitu indera pembau atau hidung yang dapat kita lihat bagian-bagiannya pada gambar berikut. Adapun fungsi bagian-bagian indera pembau yang pertama yaitu lubang hidung. Lubang hidung berfungsi untuk keluar masuknya udara. Yang kedua yaitu rambut hidung. Rambut hidung berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ketika bernapas. Yang ketiga yaitu selaput lendir. Selaput lendir berfungsi tempat menempelnya kotoran dan sebagai indera pembau. Yang keempat yaitu selaput saraf berfungsi mendeteksi zat kimia yang ada dalam udara pernapasan. Dan yang terakhir yaitu saraf pembau yang berfungsi sebagai mengirim bau-bauan yang ke otak. Kita masuk ke indera pengecap atau lidah. Di sini ada bagian-bagian lidah, yaitu ada bagian lidah yang berbintil-bintil paling ujung
disebut papila, adalah ujung saraf pengecap. Setiap bintil-bintil yang ada di lidah saraf pengecap tersebut mempunyai kepekaan terhadap rasa tertentu berdasarkan letaknya pada lidah. Pangkal lidah dapat mengecap rasa pahit, tepi lidah mengecap rasa asin dan asam, serta ujung lidah dapat mengecap rasa manis. Dan indera peraba atau kulit. Adapun fungsi bagian-bagian kulit, yang pertama, kulit ari berfungsi mencegah masuknya bibit penyakit dan mencegah penguapan ari dari dalam tubuh. Yang kedua, kelenjar keringat berfungsi menghasilkan keringat. Yang ketiga, lapisan lemak berfungsi menghangatkan tubuh. Dan yang keempat, otot penggerak rambut berfungsi mengatur gerakan rambut. Yang kelima, pembuluh darah berfungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jadi 5 macam indera berfungsi sebagai alat sensor. Dalam bahasa Sanskerta disebut panca budi indriya, dan dalam bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai panca indera, yaitu alat pembantu untuk melihat yaitu mata, alat pembantu untuk mengecap yaitu lidah, alat pembantu untuk membau yaitu hidung, alat pembantu untuk mendengar ialah telinga, dan alat pembantu untuk merasakan itu kulit, indera peraba. Nah, dapat saya simpulkan bahwa indera atau indriya merupakan alat penghubung atau kontak antar jiwa dalam wujud kesadaran rohani diri dengan material lingkungan. 5 macam indera berfungsi sebagai alat sensor. Dalam bahasa Sanskerta disebut panca budi indriya, dan dalam bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai panca indera, yaitu alat pembantu untuk melihat seperti mata, alat pembantu untuk mengecap lidah, alat pembantu untuk membau hidung, alat membantu untuk mendengar telinga, dan alat membantu untuk merasakan yaitu kulit. Baiklah, sekian dari hasil video pembelajaran kami. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri video pembelajaran kami pada video ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.